Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi dan punya banyak kegiatan? Ujung-ujungnya juga di dapur. Adalah perkataan seorang anak laki-laki kepada anak perempuan beberapa tahun silam ketika keduanya berada di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. How funny, isn't it? Di usia yang masih muda, stereotip atau stigma negatif seperti itu sudah melekat pada perempuan sampai-sampai bisa dipahami dan dilontarkan oleh anak laki-laki itu. Dari perkataan itu, sang anak perempuan dibuat termenung. Apakah memang tidak boleh seorang perempuan melakukan banyak hal yang ia mau? In today's podcast, I will talk about bagaimana seorang perempuan ambisius yang memimpin sebuah organisasi di universitas menghadapi stigma negatif terhadap perempuan yang selama ini terus mengakar. So stick around on podcast dia. Sekarang bersama-sama dengan aku secara virtual ada seorang gadis cantik yang memiliki kepercayaan diri luar biasa untuk terus berkembang dan menjadi seorang pemimpin. Aku sapa dulu nih Kak Evelyn Aurelia. Halo Kak. Halo Andia. Iya, apa kabar nih Kak? 2020 sudah mau berakhir. Puji Tuhan, baik. Eh ya, baik sih sejauh ini walaupun ya kuliah online agak menyusahkan ya Andia. Oh ya, gak menyusahkan, cuman ya ada challenge-nya tersendiri lah. Berarti kegiatannya akhir-akhir Ya, ini masih kuliah online lah ya Kak? ya benar kuliah online dan juga lagi megang UKM sih di kampus. Oh iya, juga berdasarkan riset kecil-kecilan aku emang Kak Evelyn ini nih anak yang apa ya, aktif sekali berkegiatan di kampus ya, jadi koor acara ini itu dan terlebih lagi ngurus UKM, paduan suaranya WMNI Ultima Sonora. Nah, dengan segudang kegiatan yang Kak Evelyn lakuin ini, do you consider yourself as an ambitious woman, Kak? Melihat diri sebagai perempuan ambisius? Awalnya tuh pas ngikut ya, pas menjadi koor, pas menjadi ketua, itu nggak ada pikiran sama sekali untuk menjadi yang tadi Andia bilang ya, wanita ambisius. Cuman setelah Andia tanya kayak gitu, sekarang aku mikir kayak semua tujuan aku untuk jadi ketua, untuk jadi koor, itu salah satu ambisi ya untuk menyukseskan acara, untuk buat UKM makin baik lagi, dan itu jatuhnya masuknya kan ambisi. Jadi kalau bisa dibilang dengan seluruh kegiatan yang udah aku lakukan dan juga perkuliahan-perkuliahan yang sedang aku jalankan, eh, aku tergolong sih, aku bisa merasakan kalau misalkan aku nih wanita yang berambisi gitu ya. Gitu. Kalau misalnya nih speaking of ambition, kalau gitu Kak Evelyn sendiri memaknai ambisi itu tuh seperti apa? Kalau dari aku pribadi, rasa ingin menyelesaikan sesuatu yang udah kita mulai itu dengan hasil yang sangat amat baik gitu. Jadi di dalam prosesnya pun uh, baik gitu. Dia di dalam prosesnya pun dilakukan dengan secara maksimal banget gitu. Jadi menurut aku uh, apapun yang kita lagi lakukan sekarang dan di saat kita udah punya feeling kalau misalkan kita mau menyelesaikan itu dengan baik dan bagus gitu, itu udah termasuk ambisi. Itu ambisi kita semua untuk menyelesaikan itu dengan baik, membuat itu terlihat itu hasil kerja kalian dan itu memuaskan gitu untuk kalian semua. Itu ambisi sih, bukan tentang kayak caper sama dosen terus Hmm, kayak selalu pengen nilai bagus apa segala macem. Itu termasuk ambis, tapi itu udah salah meaning sih menurut aku kalau hmm. misalkan dianggap cuman kayak ngejar nilai, cuman ngejar cari muka sama dosen, itu udah salah. Berarti emang sejatinya emang ambisi itu sifatnya netral lah ya. Berarti punya arti keinginan yang kuat untuk mencapai harapan atau cita-cita dari individu itu sendiri, apalagi kita sebagai seorang Yes, perempuan. bener banget. Kalau gitu Kak Evelyn sendiri gimana sih memandang perempuan ambisius? Wanita yang berambisi itu bukan tentang Hmm, hmm, dia egois untuk mementingkan apa yang dia mau, tetapi dia mikirin orang lain juga.
gitu, bukan Oh, kayak semerta-merta tentang untuk diri sendiri gitu sih kalau dari aku pribadi ya. Itu juga pengalaman aku gitu, kayak aku megang UKM, aku berambisi untuk menyukseskan si UKM ini, bukan untuk hmm. uh, membesarkan nama aku. Gue jadi ketua berarti gue Ah, harus bagus gitu. Nah, itu beda lagi tujuannya. Kalau aku pribadi, aku ambisnya ke arah yang ya gue pengen nyuksesin si Ultima Sonora ini gitu. positif sekali. Tapi, Kak Evelyn sendiri ini pernah nggak sih, menghadapi atau yang mendengar atau apapun itu stigma-stigma negatif selama jadi pemimpin Ultima Sonora? Yes. Nah, aku baru ingat ini nggak sering terjadi, tapi ada omongannya. Dan itu sebenarnya jokes, tapi ini termasuk stigma ya. Ini termasuk kayak berarti orang udah menjadikan itu bercandaan, berarti itu udah ada di pikiran dia, begitu kan Iya berarti. ya. Jadi waktu itu ya sempet lah kita jadi manusia pasti ada kesalahan, pernah buat salah dan lain-lain. Terus ya aku salah ngomong gitu di depan banyak orang di Zoom pas lagi latihan. Terus ya gitu ada aja omongan kalau misalkan apa emang ya cewek tuh selalu apa gitu kayak cewek selalu benar, cewek nggak Mmm, pernah salah. Nah, itu iya, stigma-stigma yang kayak klasik. terus ya kalau misalkan pemimpinnya cowok, berarti cowok itu salah-salah atau gimana gitu. Heeh, Apakah kalau pemimpinnya cowok akan digituin juga gitu. Walaupun itu cuman jokes dan aku sendiri pribadi nggak sakit hati sama itu, cuman itu salah satu contoh sih yang pernah aku rasakan dan kalau di UMN sebenarnya pemimpin perempuan palingan nggak pernah diolok-olok sampai kayak jatuh banget yang kayak cewek nggak bisa mimpin ini tuh nggak pernah sih kalau di UMN. Cuman kalau di luar itu uh, aku lihat sih lumayan banyak dan ya gitu orang-orang di luar sana cukup apa ya nggak menghargai perempuan lah gitu. kalau gitu menurut Kak Epe, Kak Evelyn sejauh mata memandang stigma-stigma negatif apa sih yang sering melekat dengan perempuan, apalagi perempuan-perempuan pemimpin, perempuan-perempuan ambisius? Yang seringnya itu pemimpin perempuan itu selalu pakai hati Mmm, ngambil keputusannya oke oke, menarik. gitu. Itu sering banget aku dengar apa kayak aduh kalau pemimpin perempuan tuh pasti selalunya pakai hati, nggak pakai logika gitu Mmm, karena ya gimana hatinya lembut ini itu segala ah, macam. Jadi kalau misalkan ada masalah apa yang harusnya diputuskan dengan logika dengan cara yang langsung plek gitu cewek mah kagak bisa gitu itu yang sering aku temukan sih gitu cuman menurut aku pribadi ya itu plus minusnya gitu menjadi seorang pemimpin dan kamu perempuan itu plusnya dimana semua keputusan itu ya tergantung balik lagi dong ke setiap orang dan nggak semua wanita nggak semua perempuan itu uh, memilih keputusan menggunakan hati gitu mmm. gitu sih Kalau Kak Evelyn di sendiri, kira-kira mematahkan nggak stigma negatif itu selama memimpin Ultima Sonora kemarin? mematahkan Hmm, aku ada pakai hati tapi harus dilihat gitu sampai mana batasnya kalau pakai hati kan jatuhnya kayak uh, aduh kasihan toleransi lagi itu ada toleransi kalau di UKM aku ya ini pelajar apa salah satu contoh aja misalkan ada yang melanggar A iya. awalnya satu kali kayak oke lah gitu terus lama kelamaan tetap kayak gitu ngelonjak nah itu harus ditegesin harus benar-benar dikasih konsekuensi gitu. Tapi ada juga temen aku yang kayak satu BPH aku yang udahlah V, nggak usah kasihan. Nah itu kan beda orang lagi kan. Tapi kalau aku pribadi, aku sebagai ketua, menurut aku di saat kamu udah jadi ketua, di saat kamu udah menjadi orang yang bisa pegang semua dari organisasi ataupun Iya, kegiatan atau apapun itu harus tegas juga sih gitu Cindy nggak semerta-merta semuanya pakai hati. iya makanya uh, seringkali juga perempuan ambisius itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk gitu. Padahal mau itu laki-laki dan perempuan kan sama-sama
punya ambisi nggak sih gitu kan? Tapi justru lebih ke bagaimana cara mencapai ambisi itu. Um, Benar, nah, benar ada banget. juga nih stigma negatif lainnya tuh yang mengatakan kalau perempuan itu sukses ya udahlah karena lu laki gitu, lu beruntung dan ya udah karena takdir. Nah, sebagai Oh my God. sebagai sebagai ya pemimpin organisasi UKM bahkan sebagai seorang perempuan itu sendiri bagaimana sih pandangan Kak Evelyn terkait hal ini gitu? Setujukah? Apakah Itu karena keberuntungan dan takdir semata sehingga Kak Evelyn bisa mencapai posisi ketua UKM ini? tentu tidak di enggak sih, yang namanya beruntung, yang namanya laki, itu apa ya? Bahkan jadi ketua tuh bukan suatu hal yang bisa kita bilang kita tuh beruntung. Enggak nih, Ya, karena itu tanggung jawab yang super duper besar kan. ya betul. Dan itu it's not about lucky, itu bukan Hmm. beruntung, tapi uh, karena kamu dipercaya gitu, kamu dipercaya sama banyak orang dan for information juga nih, aku menjadi ketua Ultima Sonora itu bukan karena tiba-tiba aja langsung kepilih tuh Evelyn Aurelia namanya jadi ketua Ultima Sonora, enggak, tapi prosesnya ada voting dari seluruh anggota Ultima Sonora gitu dan semua itu mungkin ini aku cerita juga sedikit background story dari aku sebelum menjabat jadi ketua Ultima Sonora. Aku jadi sekre 2 pas OMB kan dan mungkin orang-orang melihat kinerja aku jadi mereka pada milih aku waktu itu dan itu Hmm. bukan karena keberuntungan gitu tapi ya karena mungkin mereka melihat usaha aku gitu sih Hmm. Cindy. Jadi literally kalau misalkan kita sukses, kita punya pangkat, kita punya apapun itu, ya percayalah kalau misalkan emang kita dipercaya dan Gak ada uh, instan juga gak sih gitu kan? ya benar gitu Cindy. Jadi bukan karena keberuntungan, titik. Pastinya. Nggak setuju banget. Kalau gitu, menurut Kak Evelyn, stigma-stigma negatif apa aja sih yang harus dilurusin gitu sebagai pemimpin perempuan? Kalau dari contoh dari aku, wanita selalu pakai hati, perempuan, pemimpin perempuan dalam mengambil keputusan selalu menggunakan hati. Nah itu hati-hati, jangan karena nggak semua pakai hati dan uh, kita, aku mewakili seluruh pemimpin perempuan gitu mungkin. Maksudnya para perempuan yang sedang memimpin mungkin kita udah tahu gitu menjadi seorang pemimpin tuh harus bagaimana sikapnya. Dan memang ada beberapa kasus yang harus ditoleransi yaitu pakai hati ya. Cuman kalau misalkan dia udah ngeluncak banget sampai gimana itu pasti kita juga akan menegur gitu dan Hmm. tidak menggunakan hati lagi gitu karena ya kita paham lah gitu menjadi pemimpin bukan nggak bisa lembek terus nggak bisa selalu mengalah cewek lembut terus ngomongannya harus sopan selalu uh, lembut segala macem enggak tapi ya dan apalagi setiap cewek itu punya cara ngomongnya masing-masing gitu. Ada yang Iya, iya. blak-blakan, ada yang halus, ada yang santai, ada yang segala macam. Jadi semua itu tuh benar-benar bukan disamaratakan semuanya menggunakan hati gitu. Gitu. Dan sama berarti yang pertama banget yang aku bilang cewek selalu benar, cewek nggak pernah salah. Nah itu kayak bercandaan-bercandaan kayak gitu, tolonglah dihargai gitu karena uh, kalau misalkan pemimpinnya cowok, apakah kalian juga akan seperti itu? Gitu sih. Uh, jangan ngejokes. Kalau sama aku nggak apa-apa, karena aku orangnya nggak gampang sakit hati. Tapi kalau sama Ya. orang lain kan kita nggak tahu perasaan mereka gimana. Perempuan, setiap perempuan kan beda-beda gitu. Dan itu nggak bagus sih jokesnya menurut aku. Iya Gitu. sih, apalagi stigma-stigma soal ya perempuan tuh harus feminim dan bersikap bertutur kata itu mesti yang lembut. Jadi kayaknya kalau misalnya jadi seorang Benar. pemimpin, apakah bisa? Tapi ternyata Kak Evelyn dalam uh, prosesnya sebagai ketua
UKM Ultima Sonora berhasil membuktikan kalau tidak hanya melulu soal karakter, tapi juga soal kerja keras. Nah, yang terakhir nih, Kak Evelyn, apa pesan Kak Evelyn buat teman-teman perempuan di UMN mungkin, atau bahkan di luar sana di universitas-universitas lain yang sekarang sedang berada di posisi yang sama sebagai seorang pemimpin perempuan organisasi UKM, atau yang ingin menjadi seorang pemimpin seperti Kak Evelyn nih, pesan-pesannya. Oke, untuk para perempuan yang punya jabatan, punya wewenang, punya hak untuk memimpin sesuatu, untuk diberi tanggung jawab untuk menyukseskan sesuatu, dan kalian yang menjadi koordinator atau ketua atau BPH, badan pengurus harian segala macam, do your best guys, dan be yourself juga. Kita bisa kok, perempuan tuh bisa. Jangan jangan merasa minder kalau misalkan gila, ketua tahun lalu atau koordinator tahun lalu kayaknya lebih tegas dan dia cowok dan dia bisa banget untuk ngebawa atau segala macam. Tapi satu hal, kalau misalkan kalian udah ditunjuk, itu berarti artinya ya satu organisasi itu, satu kegiatan itu udah mendukung kamu untuk menjadi pemimpin. Yang dimana ya kamu harus pede dengan apa yang kamu punya dan pakai itu untuk memimpin. Gitu. Nggak usah dengerin kata orang kalau misalkan ada yang ngolok-ngolok kita sebagai pemimpin karena mungkin perempuan lah, keputusannya nggak jelas lah, labil lah. Nah itu juga sering cewek selalu labil, cewek selalu benar, nggak pernah salah. Kalau misalnya diolok-olok seperti itu, didengar aja, jangan dibawa hati, jangan sampai buat kalian minder dan juga akhirnya hilang, dan itu menurut aku itu membuat mereka menjadi membuktikan kalau misalkan stigma yang salah itu benar gitu. Jadi kita harus kuat, harus tetap kuat, harus tetap tahan banting, tahan sama omongan-omongan orang, karena emang ya di masa ini guys gitu, bukan cuma di Indonesia tapi di luar sana juga banyak banget yang ngerendahin perempuan gitu. Ya kita ingat lagi Ibu Kartini yang udah memperjuangkan kita kalau misalnya wanita itu bisa sekolah, bisa meraih pendidikan segala macam. Kita buktiin itu kalau misalkan kita sama rata dengan laki-laki gitu. Iya, gila. Semangat guys. Semangat dari Kakak Evelyn. Jadi insightful banget ya bahwa bahkan di organisasi kampus yang ibaratnya masih dalam lingkungan yang cukup kecil aja, stigma-stigma negatif itu tetap ada, dan salah satu bukti nyatanya yaitu Kak Evelyn Aurelia ini berhasil membuktikan kalau stigma-stigma negatif yang diberikan itu tidak langsung melekat pada dirinya, dan ya dia berhasil mematahkannya bahwa seorang perempuan pun bisa menjadi pemimpin karena kerja kerasnya sendiri. Ya, jadi sekian podcast bersama Evelyn Aurelia, Ketua UKM Ultima Sonora pada hari ini. Makasih Kak Evelyn atas waktunya bisa bersama-sama dengan aku di podcast dia kali ini. Sama-sama Andia, semangat terus. Thank you juga udah mengundang. It's such a good topic to discuss. Nice one. Aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman dia yang udah mendengarkan sampai akhir ini. Semoga topik hari ini, apa yang aku dan Kak Evelyn bahas, bisa dibungkusin, dikaretin, dan dibawa pulang ya teman-teman. Oke, thank you for listening. Sampai jumpa di podcast dia selanjutnya.